Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Amang Inang, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Apa kabar Amang Inang? Doa kami, semua kita Amang Inang sehat, bersukacita, bergembira di dalam Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan untuk memberangkatkan kita melakukan aktivitas pekerjaan kita. Saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudaraku sekalian. Amin. Kembali kita bertemu di renungan pagi damai di dalam Tuhan. Kami pijat waringin. Firman Tuhan, renungan yang menyapa kita semua, menguatkan kita semua. Dari kitab Yehezkiel 34 ayat 22. Di sana dikatakan, saudara-saudaraku, maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Demikian saudara-saudaraku firman Tuhan. Tentu ini memberikan kita satu semangat yang baru, memberikan kita satu kekuatan yang baru, kekuatan di dalam menghadapi apapun peristiwa kehidupan yang kita alami. Kenapa, saudara-saudaraku? Karena firman ini, saudara-saudaraku, sebagai penghiburan yang disampaikan oleh Yehezkiel sekaligus pengharapan. Tuhan tidak tinggal diam ketika umatnya menghadapi penderitaan. Tuhan menegaskan kepada kita, saudara-saudaraku, Ia sendiri akan turun tangan untuk menyelamatkan umatnya. Tentu ini adalah kabar baik, kabar sukacita kepada kita dalam menghadapi apapun dan bagaimanapun peristiwa kehidupan yang kita alami saat ini, di mana saudara-saudaraku kita hidup di dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Kita hidup di satu dunia yang penuh penindasan, dan kita hidup sekarang di dalam satu konteks dunia yang penuh keegoisan, hanya mementingkan diri sendiri. Namun hal ini Tuhan bertindak. Bila saya atau yang lain tidak ada lagi kepedulian, bila ada yang lain yang melakukan penindasan ketidakadilan, namun saya sekarang percaya, saya sekarang melihat bahwa Tuhan ada, sangat peduli kepadaku. Dia adalah pemulihan, transformasi kehidupan dilakukan oleh Tuhan bagiku. Tuhan peduli dan tidak membiarkan umatnya menjadi mangsa di tengah-tengah zaman ini. Ada banyak orang yang tidak peduli, tetapi Tuhan sedang mengecam para pemimpin Israel yang diibaratkan sebagai gembala yang jahat. Mereka hanya memikirkan diri sendiri dan tidak peduli pada domba-domba mereka lagi. Domba-domba itu tersesat, terluka, dan menjadi mangsa dari binatang-binatang buas. Saudara-saudaraku, dalam hidup ini mungkin kita pernah merasa menjadi korban ketidakadilan, korban penindasan, atau bahkan pengkhianatan. Tetapi firman Tuhan ini menegaskan Tuhan tidak membiarkan kita terus-menerus menjadi mangsa. Ia datang untuk menyelamatkan kita, Amang Inang dan saudara-saudaraku. Saudara, kita semua diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang berdiri menjadi hakim. Tuhan bukan hanya menyelamatkan umatnya dari ancaman luar, tetapi saudara-saudaraku juga menegaskan bahwa keadilan di antara umatnya sendiri. Dia menegakkan keadilan di antara domba-dombanya. Ada yang kuat, yang menindas, yang lemah. Tetapi Tuhan menjadi kekuatan orang-orang yang mengalami penindasan itu. Kadang masalah tidak hanya datang dari luar. Kadang masalah datang dari komunitas kita, keluarga kita, saudara-saudaraku.
Tapi itu pun Tuhan berkata, saudara-saudaraku, ia akan menjadi hakim. Artinya tidak ada yang lolos dari perhatian Tuhan. Baik penindasan maupun yang tertindas. Tuhan ada. Inilah firman kehidupan bagi kita, Amang Inang. Sehingga di tengah-tengah kehidupanmu, di tengah-tengah kegelisahanmu, di tengah-tengah kesepianmu, di tengah-tengah kesendirianmu, di tengah-tengah banyak persoalan, pergumulan, penderitaan yang Amang Inang hadapi, percayalah, ada Tuhan yang bersama-sama dengan Inang, Amang, kita semua. Ada Tuhan yang menuntun kita untuk memperoleh ketenangan hati, ketenangan batin. Karena Tuhan sendiri yang menjadi gembala yang baik bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, berangkatlah melakukan aktivitasmu, pekerjaanmu. Biarlah di dalam pengharapan seperti ini kita berkarya melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui pekerjaan kita. Dan Amang Inang, di tengah-tengah sakitmu ada Tuhan yang bersamamu. Di tengah-tengah persoalan-persoalan yang kamu hadapi ada Tuhan bersama-samamu. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesesakan hati dan pikiranmu, Amang Inang, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Biarlah ini menjadi pegangan yang secara terus-menerus akan Tuhan sebagai juru selamat kita. Tuhan memberkatimu. Kemuliaan bagimu ya Tuhan Allah atas firman yang telah menyapa kami. Biarlah firman ini kami jadikan sebagai fondasi dari seluruh perjalanan hidup kami. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Di tengah-tengah ketidakpedulian dunia ini, di tengah-tengah keegoisan dunia ini, tetapi ada Tuhan yang peduli kepada kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah yang kami puji dan sembah. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari dalam Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan memberkatimu, saudara-saudaraku.